menit. Insya Allah kita akan sekedar, karena ini minggu terakhir, yaitu minggu kelima, maka tidak ada materi dari saya, hanya macam soal jawab saja sesuai dengan kesepakatan kita. Minggu pertama kita bahas tauhid, minggu kedua kita bahas fikih, minggu ketiga kita bahas sirah, minggu keempat kita bedah hadis, minggu kelima kita tanya jawab. Silakan yang mau duluan, boleh dibuka pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Yang ingin kami tanyakan di sini Ustazah, seperti kita Ustazah kan setiap bulan itu kan penghasilan kita ataupun apapun bentuknya, baik gaji ataupun penghasilan tambahan lainnya, itu kan sudah langsung dipotong dari Basnas Ustazah. Jadi jika kita masih ada rekening yang sama, masih bersisa uang tabungan kita, apakah hukumnya kalau kita zakatkan lagi sebagai zakat penghasilan atau kita sedekah? Terima kasih Ustazah. Baik, kalau kita punya penghasilan dan secara otomatis by system Basnas sudah memotong penghasilan kita 2,5%, berarti ibu telah membayar zakat penghasilan. Lalu kemudian uang di rekening ibu menumpuk dalam bentuk tabungan, ada zakat lagi nggak? Ada, tapi harus sampai nisabnya. Contoh, sekarang 1 gram emas harganya berapa? Hei, kali ini nggak tahu. Sekitar 3 juta 4 juta tuh 2,5 gram. 1 gramnya sesuaikan dengan gram yang ada di daerah kita, sekitar 1.800.000. Oke, bentar ya, saya ambil kalkulator. Matematika saya terlalu bagus waktu sekolah. 1.800.000. Jadi, Bu, kalau orang mau zakat tabungan, itu secara angka rupiah harus setara dengan 85 gram emas dulu tabungan ibu per tahun. Maka 85 gram emas kali 1.800.000, 153 juta. Ini nisab jumlah. Tapi ada haulnya lagi. Haulnya lagi 1 tahun. Jadi pura-puranya kali ini tabungan kakak hari ini dari kemarin-kemarin kakak tabung 153 juta. Ini tanggal berapa sis? 30 Januari. 30 Juni. Jadi secara nisab udah pas nih 153 juta. Tengok dulu haulnya. Haulnya harus 1 tahun. Tunggu 30 Juni 2026. Pura-puranya banyak tabungan ibu. Ini pura-puranya aja nih. Semoga amin. Misalnya tabungan ibu cepat amin ya. Misalnya tabungan ibu menjadi, karena udah setahun nih ceritanya nih, menjadi misalnya 475 juta. Nah, tanggal 30 Juni toh, hitung 153 jutanya per tanggal berapa dihitung. 1 tahun setelahnya berarti udah cukup haulnya. 153 juta kali, gitu caranya, kali 2,5%. Zakatkan 3.825.000. Jadi berdasarkan emas yang ada sekarang di wilayah kita, itu mesti 153 juta dulu uangnya. Kalau belum segitu, belum lagi wajib zakat. Paham? Paham, tapi kalau haul itu kita, maksudnya kan kalau rekening kita itu kan namanya rekening, di sana uang belanja, di sana apa kan kita, tambah kurang ya. Saja. Tapi kan kadang lupa kita bikin haul, mulai dari mana kita itu juga. Pokoknya yang nilai segitu itu mungkin lebih dari segitu gitu kan. Nah itu dia pertanyaannya. Saya ini baru dengar ustazah sekarang. Salah ustazah karena baru lahir. Jadi sekarang di rekening saya udah ada nih ustazah 200 juta misalnya. Sementara ibu nggak tahu kapan 153 jutanya. Saran saya bersihkan saja.
keluarkan saya dulu, keluarkan dulu sekarang 2,5% per hari ini misalnya. Ibu keluarkan, nanti tengok lagi tahun depan. Kalau masih di atas 153 juta, keluarkan lagi zakatnya. Kalau lebih dari segitu saja, pokoknya lebih dari segitulah Ustazah. Iya, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Misalnya berapa ibu maunya? 750 juta kali 2,5%. Sebentar dulu. Misalnya lebih segitulah, 375 juta kali 2,5%. Ambil kalkulator aja, 9.375. Jadi ceritanya ibu belum pernah mengeluarkan zakat tabungan, pura-puranya. Tapi ibu nggak tahu kapan 153 juta awalnya. Keluarkan aja dulu sekarang, bersihkan aja dulu gitu loh. Paham ya? Nah, nanti berarti tunggu lugu 1 tahun. Kalau 1 tahun nanti masih di atas harga emas nanti. Ternyata harga emas 1 tahun nanti udah 2 juta 1 gramnya. Berarti 2 juta kali 85 gram. Ini misalnya nih pulang dari sini bu keluarkan zakat nih tanggal 30 Juni. Maka 30 Juni bulan depan ibu cek berapa harga emas di tahun depan maksudnya. 2 juta kali 85 gram. Ternyata harga emas uang tabungan ibu di tahun depan lebih dari segitu, keluarkan lagi zakatnya. Paham atau bingung? Paham. Selama ini keluar juga kita punya sedekah gitu kan. Oke. Kalau kita ngasih itu kita langsung ini zakat saya nggak perlu saja. Zakat tidak perlu diijab kabulkan. Ya, yang penting dia mau dia tahu boleh, mau dia nggak tahu nggak boleh. Ya, mau dia nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya, kasih ke fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup misalnya. Harus dalam bentuk uang. Haruskah dalam bentuk uang? Iya dong, dalam bentuk uang. Kan zakat tabungan. Nggak diberikan barang itu nggak boleh. Jangan, kalau zakat makanan pokok atau uang. Karena dia kepada fakir miskin, mereka butuh dua itu. Oke? Ada lagi? Hah? Misalnya dalam 200 juta wajib zakat 5 juta. Tabungan 200 juta wajib zakat 5 juta. 5 juta itu boleh dikasih ke 1 orang, boleh dikasih ke 5 dan 10 orang. Bebas. Hal itu senada dengan zakat emas. Emas yang 24 karat. Coba tengok berapa emas kali ini di rumah. Yang di badan aja udah 80 gram. Jadi kalau emas ibu sudah setara dengan 85 gram, maka ibu wajib zakat. Misalnya emas sekarang ada di rumah 92 gram. Kali 1 gramnya berapa? 1.800.000. Kemudian bagi 2,5%. Nah, keluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Walaupun yang kita pakai saja. Walaupun yang kita pakai, cuman kita pakai. betul, walaupun yang kita pakai. Cuman kalau dia perhiasan, maka sekali seumur hidup. Misalnya saya punya kalung 10 gram, ikat pinggang 70 gram, anting 30 gram. Pura-puranya perhiasan bentuknya. Yang kita pakai ya saja. Nah, totalnya 100 gram. 1 gram katakan 2 juta lah. 100 gram 200 juta. Keluarkan zakatnya 5 juta. 5 juta bisa dalam bentuk cincin, bisa dalam bentuk perhiasan, karena dia adalah zakat emas, bisa dalam bentuk uang. Nah nanti kalau udah yang tadi dizakatkan, tahun depan nggak perlu lagi yang itu dizakatkan. Kecuali kalau ada uang baru, emas baru lagi. Tapi kalau logam mulia, setiap tahun dizakatkan. Selagi di atas 85 gram. Maksudnya logam mulia, bedanya saja perhiasan logam mulia itu apa saja? Bedanya kalau logam mulia itu dia murni. Kalau emas logam mulia, dalam kitab-kitab fikih dizakatkan setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Kalau dia perhiasan, sekali saja seumur hidup. Nisabnya sama, 85 gram.
Maksudnya logam mulia itu berbentuk apa Ustazah? Kan kalau kita itu ciri-ciri. Logam mulia murni, batangan, Oh gitu. antam-antam. Berarti kalau yang kita punya perhiasan itu cuma sekali kita keluarkan Ustazah. Iya, perhiasan, misalnya yang perhiasan ini udah saya zakatkan. Tahun depan nggak saya zakatkan lagi. Kecuali ada perhiasan baru yang setara dengan 85 gram emas. Baru saya zakatkan lagi. Ini perhiasan emas, bukan emas Jawa. Oke? Ada lagi? Ini mau bertanya baru? Apa? Tadi kan kita keluarkan zakatnya 5 juta ya Zah. Dalam bentuk perhiasan itu atau bisa diuangkan. Seandainya kita menguangkan dengan menjual salah satu emas kita dan harganya lebih dari 5 juta, itu kita tetap keluarkan senilai 5 juta atau dengan harga emas yang kita jual itu kita kasih semua gitu Zah. Baik. Zakat emas, misalnya nih, punya 100 gram emas. Udah numpuk 1 tahun. Maka zakatnya 2,5%. Gitu kan? Boleh kita konversi ke rupiah. Kalau 1 gramnya 2 juta, berarti 100 gram 200 juta. Zakatkan, keluarkan 5 juta. Tapi 5 juta itu saya mau menjual emas atau zakat pakai emas. Kita Bayarnya pakai emas. Coba. kita jualkan emas yang kita punya. Bisa. Contoh dalam bentuk emas. Contoh. Misalnya 100 gram emas. 2,5%-nya berapa? No. 100 gram emas. Kita pura-puranya mau dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang. Oke, ujungnya sama aja kok. Coba. 100 gram emas, 2,5%-nya berapa? Balik ke SD balik. Kok 4 emas? 100 gram. Pengen zakat. 2,5 gramnya 2,5%-nya berapa gram? 2,5 gram. Ibu ambil emas ibu 2,5 gram. Pak toko, mbak toko. Ini saya mau jual emas 2,5 gram. Semuanya kasih ke fakir miskin. Sebenarnya dia dikonversi ke uang aja biar gampang. Apakah nanti uang kita yang kita keluarkan secara pribadi, uang lain, atau emasnya mau kita jual, sama aja ujung-ujungnya. Dah. Harta mengharta ini ngeri. Ada lagi? Opor lagi? Ustazah, apa hukumnya Ustazah jika seseorang memutuskan hubungan silaturahmi Ustazah, tapi yang satu lagi udah berusaha untuk mendatangi, baik itu melalui WA tidak dibaca, telepon tidak diangkat, didatangi saat itu bersalaman, ya salaman tapi salaman dia tuh dingin aja, terus setelah itu untuk komunikasi kayaknya menjauh. Itu kita yang telah melakukan seperti itu, bagaimana hukumnya kita itu? Apa kita masih berdosa atau bagaimana Ustazah? Terima kasih Ustazah. Baik. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah? "Aku rajin puasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit. Dan aku pengen
Saat catatan amalku di bawah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Lalu sahabat menekankan, apakah setiap hari Senin dan Kamis amal kebaikan kita dibawa oleh Allah kepada malaikat ya Rasulullah? Kepada malaikat, dibawa malaikat kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ya, kecuali orang yang bermusuhan. Sebelum saya jawab, jadi kalau mau marah-marahan, bermusuhan, gak mau sapa-sapa sama orang, jangan lebih dari 3 hari. Jangan melewati Senin dan Kamis. Misalnya ibu marah dengan suaminya, Sabtu Minggu aja, Senin bayan lagi. Intinya tidak boleh kita bermusuhan, diam. Karena tidak bersapaan lebih dari Senin dan Kamis. Kalau kita diam karena nggak ketemu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita diam karena kebencian, bahaya. Nanti ibu puasa, ibu sholat sunnah, amal kebaikan ibu tidak disetor. Dia loading, disconnected, error connection. Makanya saya sering bilang, urusan dengan manusia itu sulit. Maka kurang-kurangi nyimpan dendam, jangan cepat baper, jangan cepat merasa disakiti, berusaha tidak menyakitin orang. Kalau kita nggak ketemu dengan orang karena kesibukan, nggak apa-apa. Atau karena nggak pernah ketemu, kita diam karena nggak ketemu. Saya dengan tetangga saya, udah lama nggak ketemu. Dengan orang depan, lama nggak ketemu. Dengan sebelah kiri, mukanya aja saya nggak hafal. Kami diam, bukan karena kami saling membenci. Tapi karena saya keluar jam 10, dia jam 6 udah keluar. Dia pulang jam 4, saya jam 4 posisi di luar. Kami diam-diaman. Bukan karena kami bermusuhan, tapi karena kami tidak ketemu. Tapi kalau diam dengan kawan, dengan tetangga, karena bermusuhan, tidak boleh. Fatal. Fatal. Amal kebaikan kita tidak akan dibawa oleh Allah. Karena saya mengerti saja, maka saya udah minta maaf. Saya udah berusaha nyapa. Saya udah salam, dia selengean aja. Saya udah chat, dia nggak balas aja. Saya udah berusaha senyum, rupanya dia masam aja. Maka bagaimana hukum saya? Kita sudah tidak termasuk golongan orang yang memutus ukhuwah lagi. Jadi kita aman. Dia yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Coba sambil doa, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Kalau punya musuh, orang yang susah memaafkan kita, baca Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke? Gitu dia. Allahumma ya Allah, layyin, lunakkan, li untukku, qalba, Lunakkan hatinya untuk. iya. Allahumma ya Allah, layyin, lunakkan, li untukku, qalbahu, hatinya. Oke? Apa? Ada ragu? Oke? Dah yuk lanjut. Allahumma layyin li qalbahu. Ini kalian nih. Tapi kalau dia perempuan qalbaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah. Ridho suami itu ridho Allah.
ridhonya itu kalau lewat istri itu melalui perbuatan baik dan ketaatan gitu seorang istri. Itu ada enggak sih standar gitu loh, standar ukuran suami yang untuk dimintain ridho itu, suami yang bagaimana gitu? Contoh, contoh, Ya, ada enggak? contoh Ada, yang ya. ibu takutkan apa contoh? Nah, ada. Misalkan kita kan gini Ustazah, kalau kita apa kan mencari ridho suami gitu, kita ingin apa ya, istilahnya ya bersyukur gitu loh, mendapatkan suami yang bagaimana gitu, bersyukur. Tapi ketika itu sulit gitu loh, mencari ridho suami itu sulit, jalannya ke sana itu sulit. Itu ada nggak standar suami yang bagaimana gitu ya? Ada nggak nilainya gitu, ukurannya suami yang bagaimana yang bisa apa? Makasih Ustaz. Ide. Ustazah, kita tuh pengen ridho suami, karena ridho suami berarti ridhonya Allah. Ketika suami ridho, maka Allah ridho kepada kita. Kalau belum menikah, ridho Allah, ridhol walidain, ya kan? Nah, kita tuh pengen suami ridho sama kita karena ada dalil ketika perempuan itu cukup taat dan bakti kepada suaminya, maka surga untuknya. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kesukaan suami itu tidak sejalan dengan sukanya Allah. Kadang-kadang suami itu ridhonya dia tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Contoh, sebelum saya jawab, kita ingin menggapai ridhonya suami dengan cara menjadi wanita solehah, misalnya dengan sholat, majelis taklim, kita baca Quran. Nah, tapi dia nggak suka, dia nggak ridho. Paham nggak? Nggak bertentangan nih hukum Allah dengan keridhoannya dia. Dia tuh pengennya kita di rumah pakai celana lepis, berdandan keluar rumah, nganga-nganga, foto-foto. Bertentangan dia. Jadi mungkin ada sedikit kebingungan dari banyak para istri bahwa saya pengen suami saya ridho, tapi kok kebaikan yang saya lakukan kayaknya dia nggak ridho nih. Saya taat, saya melayani dengan baik, saya itu rajin ibadah. Kalau dia marah saya coba tahan, saya coba tegar. Tapi ternyata dia nggak suka dengan yang sukanya Allah. Maka saya sampaikan keridhoan suami adalah kita harapkan jika keridhoannya itu sejalan dengan hukum Allah. Kalau keridhoan kepada suami, lalu suami ini ridhonya tidak sejalan dengan hukum Allah, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Yang paling penting sebenarnya, kalau suaminya itu cara pandangnya bertentangan dengan hukum Allah, maka loncat ke ridhonya Allah saja. Karena loncat ke ridhonya Allah saja. Karena la ta'ah indal ma'asi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada ketaatan dalam dosa. Misalnya kita punya emak kita nutup aurat, dia marah. Kita mau jadi anak soleh hijrah, pakai gamis baik-baik, dia bilang apalah nih ya kan, kayak Walid nak Dewi kata dia gitu kan. Ada saya punya kabar teman saya mau berhijab, orang tuanya nggak mau nih. Orang tuanya marah. Saya cuma bilang tetaplah berhijab, tunjukkan akhlak yang baik. Karena kalau berhijab doang kita melawan, makin murka orang tua. Sejak kau pakai jilbab melawan kau tadi kan. Jadi kalau mau berhijab itu perbaiki akhlaknya. Pagi-pagi buatin teh orang tua, pergi dari rumah yang biasanya kamu nggak cium tangan. Ya, yang kamu biasanya sebelum buka aurat suka main HP, sekarang pas tutup aurat kurangi HP. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang tua sadar, oh dengan pakai hijab ternyata anakku masih baik, makin baik. Nah, terbuka hatinya. Itu kuncinya. Jangan kita berhijab sebelum saya ke suami, berhijab, kita taat, kita hijrah. Terus teman kita baru maksiat sedikit kita bilang dosa, neraka. Orang nggak suka jadinya. Jadi kita tetap jaga akhlak. Jadi yang pengen saya sampaikan adalah memang ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua dan suami. Tapi susah kali mencari ridhonya. Ya susah, orang dia sukanya bukan suka iman. Paham nggak? Maka caranya loncat saja. Lakukan apapun yang mendatangkan keridhaan Allah. Seandainya suaminya tidak mampu ridho saat kita baik, tidak mampu ridho saat kita udah taat, tidak mampu ridho saat kita udah taat, maka loncat kepada ridhonya Allah.
seperti Aisyah dan Fir'aun. Oke? Berarti itu tidak mutlak untuk dicari ya Ustaz. Tidak mutlak untuk dicari. Tidak mutlak. Kita intinya adalah kita berusaha menjadikan perempuan yang baik nih. Tapi ternyata dia tidak suka dia. Idealnya suami kan suka tuh dengan perempuan-perempuan baik. Nah ketika dia nggak suka, loncat kepada ridhonya Allah saja. Sama dengan orang tua, loncat aja. Tapi apakah kita tetap harus baik? Tetap harus berbakti? Tetap. Tapi jangan dipaksa dia menyukai apa yang kita kerjakan. Karena memang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Baik menurut Allah belum tentu benar kata suami kita. Jelek menurut Allah kadang-kadang itu pula yang dia suka. Paham sampai sini? Kayak gitu. Makanya Ustazah, kalau suami saya maksiat, apakah saya harus taat? Suami saya maksiat, apakah saya harus patuh? Kalau tetap berbakti ya, siapkan dia makan, lakukan apa yang dia suka. Tapi patuh jangan. Kalau kepatuhan dia itu melanggar perintah Allah. Dah? Ustazah, kalau kita Ini kalau misalkan suami lagi ada dalam kemaksiatan atau apa gitu, terus kita menegur, gimana tuh? baik. Suami melakukan dosa. Adik udah punya suami? Masih kecil sepertinya ya. Insya Allah ya. Kalah kali ini. Ya. Misalnya nih suami bermaksiat, kita tegur dia, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Harus, bukan boleh. Harus. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Kalau ada suami maksiat melakukan dosa, kita diam, kita ikutan dosa. As-sukutul haram. Yang mendiamkan dosa adalah dosa. Contoh, ada kawan kita gibah, kita diamkan, kita ikutan gibah. Kita angguk-angguk, kita ikutan gibah. Tapi kalau kita larang, udahlah weh, apalah cerita kalian nih, cerita yang lain apa, kita nggak jadi nggak dosa. Atau apalah nih, belum tentu lagi dia gitu atau enggak. Nah, kalau kita bantah, kita tidak jadi berdosa. Jangankan sama suami, ke siapapun. Kalau ada orang salah, ingatkan. Kalau nggak siap dengan orang yang salah, berteman dengan orang yang baik aja. Kalau nggak siap menegur orang salah, berteman dengan orang baik aja. Nggak siap juga menegur, nggak ada juga orang baik, di rumah aja lah. Perbanyak ibadah. Nah, kalau suami salah ditegur, tegur mbak. Loh, negurnya gimana? Ada pakemnya mbak. Pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajak sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi tidak boleh pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Misalnya suami nggak sholat, bang, hara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di antaranya alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang pendusta agama, orang tidak sholat. Kayak kamu bang. Dan insya Allah ahlun nar. Tempatnya di neraka. Udah ada orang neraka bang. Nah, jangan. Mengingatkan tapi nggak boleh nyakitin. Gunakan bahasa yang gampang. Gunakan bahasa yang tanpa menyakiti. Gunakan bahasa yang enak. Gitu. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau seandainya dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan cara yang baik. Atau diem. Solat lah bang. Solat aja lah sendiri. Dosa tong masing-masingnya. De kepala bang lah. Jangan gitu. Bantah. Ya udah bang, yang penting aku udah ngingetkan ya. Dah selesai. Yang ketiga, wala taqnatum min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang tak sholat, suami yang sekarang maksiat, bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Suami yang sekarang maksiat, entah apalah dosa yang dia lakukan, suatu ketika bisa menjadi orang yang paling taat, bahkan bisa jadi lebih taat dibanding kita. Seorang anak yang dosa, durhaka, jangan putus asa orang tuanya. Tetap doakan, tetap ajak kepada kebaikan, tetap ridhoi anak. Bisa jadi anak itu nanti menjadi orang yang paling lebih taat dibanding kita. Mungkin saat kita tua, mungkin saat usia kita sudah senja, bahkan mungkin saat kita udah meninggal. Jadi kita tidak boleh menghakimi pelaku dosa. Kita cuma boleh mengingatkan, bukan menilainya. Karena yang menilai adalah Allah. Innallah hakamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Saya sebagai ustazah atau ustadz-ustadz yang lain,
Ya, tugas kami menyampaikan, bukan menghakimi. Ya, karena bisa jadi jemaahnya lebih taat suatu ketika dibanding ustadznya. Jadi kita cuma menyampaikan saja, tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh deh, ya Allah. Suami saya ini udah bawa tanah, nggak juga mau sholat, mati baru menyesal. Anda usah ngomong-ngomong yang kayak gitu. Ya, insya Allah suatu ketika bisa jadi 1 hari sebelum dia meninggal dia bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Ya kan? Gitu. Jadi harus diingatkan, bukan boleh Mbak, harus. Oke? Itu berarti kalau kita udah mengingatkan baik pada suami ataupun pada anak itu kita udah lepas udah nanti. Tugas kita mengingatkan. Kalau dia tidak mau melakukan itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan, titik, bukan merubah. Merubah itu Allah yang punya kuasa. Kalau kita ada ingatkan orang, kemudian dia tidak mengamalkan, tetap kita tidak boleh hakimi. Hidayah belum sampai kepadanya. Kita mau apa? Tidak boleh juga seuzon sama dia. Suatu ketika bisa jadi dia dapat hidayah gitu loh Bu. Ada jemaah saya ngaji sama saya itu udah bertahun-tahun. Sampai sekarang mungkin udah 10 tahun. Saya tak sebut namanya. Pengajian gak pernah libur. Duduk paling depan. Angguknya luar biasa. Sudah 2 kali saya lihat ikut pesta saya, dia tukang jogetnya. Tapi saya tidak nampakkan wajah saya. Karena kalau dia tahu saya lihat dia malu, nanti dia tak mau lagi datang pengajian. Itu kalau kakak saya bilang, "Dek, jemaah kamu yang itu, Dek. Oi, Ndok, sembunyikan muka. Suruh Ndok, situ aja ambilkan aja nasi Kak. Apa nampak dia sama dia aku nanti malu dia nggak mau lagi datang pengajian. Ayo dah sini aku ambilkan." Saya tidak menilai jelek kali, percuma lu datang pengajian, tidak. Dalam hal lain pasti pengajian ada manfaat bagi dia. Cuman mungkin saat ini hidayah belum turun kepadanya. Mungkin yang tadinya dia melawan jadi lebih baik, yang tadinya dia maksiat sekarang jadi lebih baik. Pada bagian itunya dia belum bisa meninggalkan. Nah, tugas saya bukan menghakiminya. Yang penting dia mau datang pengajian. Jangan sampai dia tengok muka saya. Nanti dia tak mau datang lagi. Kayak gitu. Paham gak maksudnya? Nah, ini bagian dari adab saja. Ya kan? Nah, karena saya tahu dia begitu, palingan saya sindir-sindir sedikit. Itu aja. Tapi kan gak nengok muka dia saya nyindirnya. Nah, itu metode dakwah. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa dan tidak boleh menyinggungnya. Bisa jadi suatu ketika dia lebih taat dibanding kita. Yang penting dia mau pengajian. Anggotnya luar biasa tuh Pak. Paham maksudnya sini? Jalan ke mall. Dek. Kayaknya itu ada di foto-foto kamu, Dek. Tuh, yang mana Kak? Pakai lepis dia. Oh iya, ibu tuh mah. Saya selondok di belakang tiang. Malu dia. Ya kan kadang-kadang saya masuk rumah makan, ada jemaah juga di dalam. Maaf, kerudungnya masih diikat ke atas. Saya datang, payah dia menurunkannya. Ustazah. Saya ketawa aja. Apa kabar Bu? Sehat ya? Makan banyak. Tidak boleh kerudung. Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Kita tidak boleh. Hanya sekedar kita mengingatkan tidak boleh menyakiti. Dia merasa malu aja udah syukur. Saya tidak pengen sebenarnya dia tahu gitu. Cuman saya coba masuk rumah makan, cus. Dia lagi arisan 10 orang nih. Ustazah dah. Iya kan? Nah, saya sehat Bu, makan banyak. Gitu aja. Karena mengingatkan nggak boleh menyakiti, itu akhlak daripada Rasulullah. Dan tidak boleh menilai. Nanti sampai rumah saya lupa lagi yang mana tadi saya ketemu ya, kayak gitu. Jadi seperti itulah. Ingatkan aja terus. Hidayah bukan kita yang kasih soalnya. Hidayah itu Allah yang kasih. Tidak boleh menghakimi, menilai orang. Termasuk menilai suami. Bisa jadi dia suatu ketika taat. Ya kan? Ibu kok ketawa, terbayang ya. Ustazah. Kayak gitu. Apa Bu? Bagaimana hukum Islamnya memberi warisan kepada anak yang bukan anak bapaknya gimana? Zina. Anak hasil Jadi zina. ibunya berselingkuh gitu loh. Dapat anak terus bukan anak bapaknya itu gitu. Mana bisa nggak dapat lah warisan. Kalau misalnya gini dia rumahnya ada dikontrakkan, terus kan dia ada kakaknya lah. Kakaknya ini kan berarti tidak sebapak gitu kan. Nah, kakaknya ini diberi uang itu dari hasil kontrakan itu, terus dia mau bagi rata dengan adiknya yang tidak ini gitu loh. Kalau dia mau bagi rata, itu statusnya sedekah.
Tapi dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hasil perselingkuhan, jika dia bukan anak bapak kandungnya, maka tidak wajib dia tidak berhak mendapatkan. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu, ambil napas. Nauzubillah, contoh ya, fokus. Ini udah mau siang soalnya nih. Contoh, misalnya Kak Leni punya suami. Duduk dake-dake sih lah Kak. Lalu, misalnya Kak Leni, lama-kelamaan anaknya bilang, tapu-apu saja Kak. Sama ambo tadi yang digarahnya ya. Ini karena dia dekat ya kan. Makanya lain kali duduk tetap di sini ya. Jadi misalnya Kak Leni punya suami. Punyalah anak. Ini contoh aja ya, contoh. Rupanya nauzubillah Kak Leni selingkuh. Contoh, kalau tidak ada orangnya bingung kita menyampaikannya. Contoh aja, Kak Leni selingkuh, dapatlah anak dari hasil selingkuhannya. Maka dibawanya lah anak tuh ke rumah. Anak itu kan bukan anak suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia, suami Kak Leni yang asli tadi meninggal dunia, maka anak yang tadi hasil zina, selingkuh, tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau mau dikasih juga, itu namanya sedekah daripada ahli warisnya. Nah pertanyaannya, maka anak tadi hasil selingkuhan Kak Leni tadi, dalam ajaran agama Islam, itu tanggung jawab suami aslinya atau tanggung jawab selingkuhannya untuk nafkah? Jawab. Selingkuhannya. Jawab. Selingkuhannya. Jawab. Dalam agama Islam, anak hasil zina tidak menjadi tanggung jawab bapaknya. Ngeri nggak? Oh iya. Enggak. Enggak, tidak menjadi bapak zinanya. Tapi kan suaminya itu enggak. kecuali perempuan. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau dalam hukum negara beda. Kalau dalam hukum negara itu tanggung jawab bapak biologisnya. Hukum negara beda. Sekarang, seandainya selingkuhan Kak Leni tadi meninggal, anaknya kandung tadi, anak selingkuhannya dapat warisan nggak? Enggak, terputus itu. Jadi selingkuhan Kak Leni meninggal, anaknya tidak berhak mendapat warisan. Sekarang saya tanya lagi, seandainya anak hasil selingkuhan tadi gede, dia kaya raya, meninggal anak hasil selingkuhan tadi, bapaknya atau selingkuhan Kak Leni tadi dapat warisan nggak? Enggak, karena terputus dia. Dalam agama Islam terputus dia. Dalam negara itu sah, dapat. Nauzubillah, contoh aja lah biar gampang. Saya berzina, lahir anak, maka anak hasil zina itu bukan tanggung jawab dia. Kalau dia meninggal, dia kaya, anak hasil zina tadi nggak dapat warisan. Kalau anak saya kaya, maka bapaknya yang nggak dapat warisan, putus nasab. Itu dalam hukum Islam. Tetapi kalau dalam hukum negara, saya berzina, tahu-tahu saya nggak nikah sama dia tetap tanggung jawab bapaknya. Kalau meninggal, bapaknya yang tadi misalnya berzina tadi dia kaya raya, tetap dia dapat warisan. Paham? Tapi Ustazah, ini warisan dari kakeknya lagi Ustazah, turun ke bapaknya itu udah meninggal. Jadi warisan rumah kakek. Beda, dia akad kan beda-beda. Kakek ngasih warisan, dapatlah si ibu. Bukan. Itu kan udah haknya ibu. Iya bapak sama, bapak kandung kan? Kan bapaknya kan bukan bapak biologis si anak ini. Betul. Jadi warisan itu dari kakeknya. Iya, ke tapi kan bapaknya. putus. Contoh, ketika kakek mewarisi kepada anak, dapatlah bapak yang tidak biologisnya. Kali ini tadilah. Kali ini kan tadi punya suami. Yang lain paham gak nih? Kali ini kan tadi punya suami. Suami kalian ini banyak harta. Hartanya dari kakeknya. Tapi pada akhirnya itu harta suaminya enggak? Harta suami kalian ini enggak? Udah putus, kakeknya udah memberikan warisan ke bapak, enggak ada hubungan lagi sama kakeknya, itu harta bapak, titik. Mau dia dapat dari warisan, mau dia dapat dari hasil kerja keras, mau dia dapat dari jungkil balik, itu tetap harta bapaknya. Enggak ada hubungan lagi sama kakeknya. Kakek udah mewariskan kepada bapaknya. Udah stop di situ. Akadnya adalah akad warisan. Nah, ketika si bapak ini punya warisan banyak, maka tidak jatuh warisan itu kepada anak hasil selingkuhan ibunya. Nggak peduli sumber uangnya dari mana. Tetapi itu adalah uang bapaknya intinya. Paham nggak? Nah, gitu.
Dah? Kalau dia bagi rata, adik-beradik itu boleh. Kalau dibagi rata ya status hukumnya sedekah. Kalau saran saya perjelas akadnya. Bagi dulu kepada yang kandung, nanti mereka sepakat untuk mensedekahkan kepada yang tadi. Boleh ya bagi rata. Boleh, nggak apa-apa. Ya kan dia tidak bisa menerima warisan, tapi kan bukan berarti tidak bisa menerima sedekah. Jadi walaupun itu adalah harta kakeknya, tapi kan udah jatuh ke bapaknya. Nyampe di bapaknya itu harta bapaknya. Termasuk itu dari uang warisan mungkin, hasil tabungan bapaknya mungkin, mobil bapaknya mungkin, sewa rumah bapaknya mungkin. Kumpullah di situ harta bapak. Tidak peduli sumbernya dari mana. Maka tidak bisa diwariskan kepada istrinya yang punya hamil karena selingkuh. Oke? Kalau dari nikah siri Bu, gimana sudah? Anak dari nikah siri. Kalau nikah siri tetap dapat. Kan anak kandung. Soalnya kan kalau apa negara nggak bisa. Negara kalau nuntut nggak bisa. Nuntut nggak bisa karena nggak ada surat. Nikah siri itu repot pada banyak hal. Nauzubillah, contoh Kak Ima nikah siri. Dapat semua. Besok pakai Besok pindah sini Kak. Contoh Kak Ima nikah siri, ya kan, kena Besok giliran. pindah sini Kak duduk. Kak Ima nikah siri. Rupanya suaminya itu ndak baik. Nggak tahan Kak Ima ini. Tidak dinafkahi mungkin, selingkuh mungkin. Kak Ima pengen menceraikan. Suaminya nggak mau. Bisa cerai nggak? Nggak bisa. Ceraikan aku bang, nggak bisa. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, tidak bisa wanita menceraikan dengan dirinya sendiri. Maka Kak Imah mau menceraikan. Kalau orang nikah resmi, maka boleh menggugat ke pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada suami. Masalahnya bagaimana mungkin Kak Imah bisa menceraikan suaminya ke pengadilan, sementara dia tidak punya surat. Maka harus buat surat nikah dulu. Baru kemudian Kak Ima ajukan ke pengadilan, ajukan talak. Nikah siri itu susah lepasnya. Kalau suaminya ngerti agama, ibu selama-lamanya bisa jadi milik dia. Buat surat nikah pun susahnya luar biasa. Harus ada tanda tangan dia. Itu dipikirkan itu yang siri-siri. Tapi kalau langsung terus menikah lagi gitu. Kak Ima Menikah lagi. nikah dengan siapa? Dengan yang lain. Poliandri dia berdosa, mana bisa? Nah. Lalu kemudian Kak Ima ini bilang, suami yang nikah siri tadi entah kemana pergi dia 2 tahun. Tidak dinafkahi lahir dan batin, tak masih hidup tanda. Bisa nggak Kak Ima itu kemudian nikah lagi? Belum. Tetap istri dia. Kan cerai itu cuma ada 4. Suami ngomong talak, istri menggugat, salah satunya meninggal, salah satunya murtad. Hanya ada 2 harapan, Bu. Mati atau murtad. Cepatlah mati. Dan gitu lagi. Aku mau nikah sama dia, kan gitu lagi. Kalau dia ngomong talak, tidak bisa. Tidak dia ucapkan. Kalau kita mau menggugat, kita tidak ada surat. Hanya 2. Dia murtad atau dia meninggal. Kamu nikah lagi, tunggulah dia meninggal dulu kan. Usah nikah siri. Jadi nggak selesai sampai di situ. Hah? Hah? Ditinggal nggak dikasih nafkah? Ditinggal nggak dikasih nafkah? Tidak jatuh talak. Kecuali dia ninggal ngomong, udah sini aja kau sendiri. Aku nggak mau lagi sama kamu. Itu bisa. Masalahnya dia nggak ada ngomong talak kinayah. Dia nggak ada ngomong talak sorry. Kan repot kita. Kalau dia pergi, udah, aku nggak mau lagi sama kamu. Dah, talak itu aman. Habiskan masa idah 3 bulan dulu Kak Ima. Cari yang lain Kak Ima. Masalahnya dia pergi, dia nggak ngomong gitu loh. Dia nggak ngecipkan kalimat talak. Biasanya kalau bertengkar dia ngomong tuh, ini bukan tutorial cerai talak nikah siri, bukan. Nah, dia ngomong itu, udahlah aku nggak mau lagi sama kamu. Aku pergi. Nah, itu biasanya jatuh talak itu. Nah, aman lah Kak Ima, tinggal tunggu masa idah, baru cari yang lain.
Menunduk saya Kak Ima. Dah, kalau pergi itu harus ngomong talak gitu, dia tinggal gitu aja langsung jatuh talak. Tidak jatuh talak. Dia pergi gitu aja. Dia nggak ngomong talak, nggak jatuh talak. Cari piti kan ya. Nya cari piti Kak ya. Cari piti ya. Misalnya nih, dia pergi nggak ada kabar. Pergi aja dia. Hilang dia pulang kerja, pergilah dia entah kemana. 2 tahun, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Rimbanya nggak ada di mana. Nggak tahu kita rimbanya di mana. Tahu dari ke kuburan dia, entah ke alam barzah, entah anyui, entah apa, nggak tahu. Apakah jatuh talak? Enggak, Bu. Karena talak itu terjadi karena 4 hal. Suami ngomong talak, ibu menggugat, murtad, meninggal. Udah itu aja. Kecuali dia. Nah, tapi kalau nikahnya resmi, pergi dia sis 3 tahun sis. Dia nggak nafkahi. Kau sis lu akan nilai kau gantian. Antrian. Misalnya sis, auzubillah contoh aja. Lalu suami sis pergi. Tak kemana-mana nggak tahu dia. Sis mau nikah lagi. Sis nikahnya resmi. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Cak-caknya kayak gini. Sis menikah. Lalu nikahnya resmi. Lalu suaminya pergi entah kemana-mana. 3 tahun nggak dinafkahi lahir batin. Nggak muncul lah rimbanya di mana. Sis nggak ridho. Sis mau nikah lagi dengan orang lain. Bisa nggak? Caranya gimana? Gugat dulu ke pengadilan. Turun surat cerai. Habis masa idah. Baru nikah dengan yang lain. Habis masa idah udah belum habis masa idah dia udah nikah dengan orang lain. Itu ngalah-ngalahin kaleni namanya itu. Nah, jadi kalau tunggu dulu. Kalau masa idahnya belum habis, contoh masa idah talak 1 3 bulan. Masa idah talak 2 3 bulan. Masa idah suami meninggal 140 hari. Ketika belum habis masa idah, sekarang ditalak, seminggu lagi menikah, nikahnya itu tidak sah. Nikahnya nggak sah. Zina seumur hidupnya. Kalau mau nikah lagi lah. Setelah habis masa idahnya. Tenang sila dulu. Capek-capek banget. Lah. Nah, Masih banyak waktu Ustazah. Ustazah, apakah jika seorang istri alasannya mendampingi suami, sementara orang tua sakit, dia tidak orang tua sakit, alasannya menjaga suami. Apakah itu maksudnya suami sakit. Yang dibilang sakit itu tidak, kan maksudnya Orang tua ada yang gantikan. orang tua ada, tapi yang namanya orang tua kadang pengen juga ya Ustazah, anaknya itu pengen tidak dia, sementara ini alasan dia tidak mau oleh orang tua karena menjaga suami itu kayak mana? Nggak bisa. Jadi gini, seorang istri punya suami. Alasannya jaga suami. Orang tuanya sakit. Karena dia masih punya suami, maka sama sekali dia nggak nengok orang tuanya. Nggak boleh, karena bakti kepada orang tua juga wajib. Maka sesekali tengoklah orang tua itu, izin sama suami. Atau kalau ada rezeki, kirim rezekinya kepada orang tua. Nggak bisa seperti itu. Ya dia harus pulang sekali-sekali kalau ada yang rawat orang tuanya di sana. Nyesal loh. Macam saya tak sebut nama, saya punya teman, punya suami, orang tuanya cuma di daerah Tembilahan apa di Pasir. Bapaknya udah hampir sakit, suaminya sehat. Tapi suaminya ini nggak boleh istrinya pulang kalau nggak dia nganter. Sama temennya pun nggak bisa. Sampai akhirnya bapaknya meninggal, baru dia pulang. Ibunya udah sakit-sakit, nggak pulang-pulang. Suaminya sehat padahal, tapi nggak mau pulang dia. Alasannya bakti sama suami. Waktu itu saya ingat banget bilang, kalau udah meninggal nanti orang tuamu, baru kamu pulang sakitnya di mana-mana. Ternyata sama. Udah meninggal orang tuanya, baru kemudian dia pulang. Nah ini na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi imbangilah. Imbangi, kalau memang ada yang merawat orang tua kita di sana, nggak tiap hari pun sama orang tua, tengok sesekali. Iya kan? Nah, memang bakti kepada suami betul, tapi dalam agama Islam ada namanya adab, ada namanya akhlak. Suaminya juga salah, harusnya dia menyuruh istrinya berbakti kepada orang tua. Oke? Nah, makanya itu sebab iman butuh
Ilmu. Iman nggak pakai ilmu susah, makanya kita banyak-banyak belajar. Masih ada saya tengok waktu saya sholat di masjid, azan dia baca Quran terus. Apakah dia tidak beriman? Beriman dia, baca Quran dia, tapi azan kok nggak dia tutup Qurannya? Dia beriman tapi tidak berilmu. Sholat dia ke masjid, azan cerita dia. Apakah dia nggak beriman? Beriman dia, ke masjid kok. Cuman karena nggak ada ilmu, dia cerita saat azan. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Jadi beriman butuh ilmu. Jadi kita memang bisa taat sama suami karena kita punya iman. Tapi kalau nggak ada ilmu repot juga. Apakah berani kita bilang orang yang di masjid itu nggak beriman? Semua beriman. Tapi berapa banyak orang lagi azan, dia tetap cerita. Lagi azan, dia tetap baca Quran. Dia tetap zikir. Dia kira dia ada banyak pahala. Tetapi salah dia. Kayak gitu loh maksudnya. Beriman semua itu. Nah itulah yang dikatakan dengan perlu ilmu pengetahuan. Semoga kita punya banyak ilmu. Lapang hati kita belajar. Kemudian gampang kita mengamalkan. Sehingga kita tahu tentang hukum. Sehingga kita punya ilmu bisa diamalkan. Ya kan? Nah lagi azan baca Qurannya lanjut. Gimana ceritanya? Kalau itu jemaahnya lalu ada udah saya cubit tuh. Iya kan? Nah oke. Dah. Kenapa gitu lihatnya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alazim ya al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa sabbit aqdamana bi nuril Qur'an. Rabbana wa la tahmil alaina